Siapa yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita bisa lambaikan tangan saudara? Wow. Ya, kalau Tuhan ada di tempat ini saudara, kalau dimanapun kita berada Tuhan ada, maka perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa itu terjadi bagi setiap kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Ya, tentunya saya tidak akan pernah henti-hentinya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu yang terus memberikan kepercayaan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Saudara siap dengar firman Tuhan? Amin saudara, ya saya selalu percaya saudara bahwa ada dampak yang luar biasa kalau kita sering dengar firman Tuhan. Ya, Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya, semakin sering kita dengar firman Tuhan, maka saya akan percaya iman kita akan semakin dikuatkan. Ya, pernah lihat gelas saudara yang kasih Tuhan berisi air kotor? Bagaimana cara membersihkannya saudara tanpa memindahkan gelasnya? Ya, diisi terus dengan air yang bersih. Diisi terus dengan air yang jernih, saudaraku yang kasih Tuhan. Udah bersih, jernih. Lama-lama, saudaraku yang kasih Tuhan. Maka saya akan percaya kotoran-kotoran itu kan semakin hari semakin keluar. Sehingga makin hari makin kinclong. Bilang samping kanan kirinya kinclong. Amin, saudara. Ya, bukankah Alkitab juga mengatakan firman-Mu itu ibarat, saudaraku yang kasih Tuhan, seperti air. Jadi waktu kita dengar firman Tuhan kita dipuaskan. Kita dengar firman Tuhan kita diberkati. Kita dikoreksi saudara kasih Tuhan. Bahkan saudara dalam satu kebenaran firman Tuhan dikatakan disampaikannya firman. Disembuhkannya yang sakit. Wow ini luar biasa. Untuk itu saudara jangan jemu-jemu dengar firman Tuhan. Kalau saudara menatap saya berkata begini. Pak saya sudah 3 kali dengar firman Tuhan hari ini. Pagi, siang, sore. Saya cuma bilang bagus. Tingkatkan terus. Ya, belum 4 kan? Belum, kalau udah 4 belum 5 kan? Kalau udah 5 belum 6 kan? Maka saya kan percaya hidup kita gak pernah hitung-hitungan. Tapi setiap hari, setiap saat kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Amin saudara. Ya, kalau Bapak Ibu saudara beli mobil biasanya dikasih manual book. Ya, manual book itu gunanya untuk apa saudara? Supaya saudara bisa mengoperasikan mobil itu dengan maksimal. Ya dengan benar, dengan maksimal saudara. Jangan sampai pateng-tengon, kata orang Batak bilang begitu ya. Pateng-tengon udah tahu cc-nya segitu, saudara pateng-tengon. Naik ke tempat yang lebih tinggi, padahal gak bisa saudara kasih Tuhan. Makanya baca manual booknya. Beli handphone, beli gadget, pasti ada manual booknya saudara. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat saudara bisa mengoperasikan handphone itu secara maksimal. Tapi nggak tahu kenapa saudara hari-hari ini kalau orang beli handphone atau beli gadget, udah yang paling dia tahu paling sosial media, foto, sosial media, foto, sosial media, foto. Padahal handphone yang Bapak Ibu saudara pegang itu dahsyat dan luar biasa loh fungsinya. Betul nggak? Ya bisa merekam saya khotbah hari ini, ya bisa mendownload Alkitab yang sudah bisa bawa kemana-mana gitu ya. Dahsyat itu saudara. Tapi kita akan tahu kalau kita baca manual booknya. Sama prinsip kehidupan kita saudara. Alkitab jadikanlah dasar kehidupan kita. Maka kita gak pernah lepas untuk baca terus, baca terus, baca terus, baca terus. Pak saya sudah habis 1 kali, bagus baca lagi. 2 kali, bagus baca lagi. 3, terus menerus saudara. Karena saya kena percaya firman Tuhan itu selalu baru. Kayaknya saya baru baca itu deh. Tapi datang lagi di sini, tapi hikmatnya dapat yang lain, yang baru. Makanya saudara buku boleh banyak. Tapi buku yang selalu relevan, yang oplahnya itu sangat banyak saudara musik Tuhan. Ya itu adalah Alkitab. Yang merupakan firman Tuhan bagi setiap kita. Amin saudara. Ya untuk itu cintai firman Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya kalau nggak mau tumbuh, ya udah gitu aja sederhananya saudara. Ya, tapi saya mau saudara sebagai orang percaya kita, saya yakin percaya Tuhan juga mau sebagai kita orang percaya untuk kita makin hari makin bertumbuh. Kenal Tuhan, lama-lama saudara makin kenal, makin sayang sama Tuhan. Kenapa? Karena kita mendasari segala sesuatunya dari firman Tuhan. Amin. Ya, kalau
khotbah minggu lalu Bapak Gembala, jangan lari dari firman Tuhan. Saya juga dengerin Pak. Ya, karena ketika dipercayakan untuk khotbah paling enggak selaras gitu. Jangan Bapak Gembala bilangnya, saudara kita berusaha untuk B. Udah saudara, susah. Susah. Ya, karena saya kena percaya pasti sejalan dengan firman Tuhan. Dan ambil sejalan dengan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan setiap umat Tuhan yang datang di tempat ini. Amin, saudara. Ya, nah untuk itu saudara hari ini saya rindu kita sama-sama belajar tentang sesuatu yang sederhana, saudara. Tapi seringkali yang sederhana itu dianggap sebelah mata, gitu. Kalau dalam ilmu sepak bola, saudara, ada yang namanya pemain pengganti. Kadang-kadang pemain pengganti itu dipandang sebelah mata. Tapi saudara ada pemain pengganti, kalau dia main, kalau dia main, hasil akhir bisa berubah. Ya, kebetulan saya hobi dulu waktu muda main bola. Ya, tapi sudah menikah, nonton bola. Sudah punya anak, mandi. Iya kan? Ya. Nah, saudara saya banyak sekali membaca autobiografi, saudara. Salah satunya adalah Julio Cruz dari Inter Milan yang sekarang jadi pendeta. Ya, setiap kali dia dimainkan, saudara, keadaan bisa berubah. Yang tadinya kalah, kemungkinan paling nggak seri lah. Nah, tidak sedikit kalau dia mainkan juga bisa menang. Dan kadangkala menangnya itu di detik-detik terakhir, saudara. Waduh. Jadi sesuatu yang dipandang sebelah mata, saudara, itu bisa melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Saya jujur, sebelum saya berkhotbah, pimpin pujian, saya itu dulu nyapu-nyapu gereja, ngelap-ngelap sound system gitu ya. Bayangin saudara, bangun jam 5, ngeset alat ya, setting jam 6, mulai nyapu-nyapu, jam 7 mulai ibadah, jam 9 selesai, bungkusin lagi saudara. Saya lakukan setiap waktu. Bagi sebagian orang, mungkin itu pelayanan yang tidak terpandang. Yang terpandang adalah khotbah, gitu ya. Atau pimpin pujian. Tapi saya lakukan itu setiap waktu dengan setia. Sekali lagi, bukan karena kuat, bukan karena gagah. Kalau hari-hari ini saya bisa mengalami, diberikan kesempatan untuk hal-hal yang luar biasa. Sekali lagi, karena itu semua karena kebaikan Tuhan. Satu. Yang kedua, karena kita belajar setia dalam perkara-perkara yang sepertinya tidak dipandang orang. Amin. Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sebenarnya sederhana. Tapi saudara, kalau saudara tidak lakukan ini berdampak luar biasa. Ada sebuah istilah, kita nggak pernah jatuh oleh karena kesandung batu yang besar. Kalau kita jatuh karena kesandung batu yang besar, maka kita akan berkata, matamu di mana? Wong batu yang besar aja kau nggak lihat. Iya kan? Kan gitu ya dulu kalau masih pacaran gitu ya. Aduh kenapa? Salahin batunya. Emang tuh batu kurang ajar kamu ya. Ya kan pacar saya jadi jatuh nih gitu saudara. Ya sering kali saya dengar pendeta kan sering kali mengkhotbahkan demikian. Tapi setelah menikah katanya. Dia jatuh ya kan. Bukan batunya yang disalahkan. Tapi itulah matamu di mana. Itu masih bagus saudara. Nggak ada penekanan istilah Bataknya. Matamu. Kalau udah sambil melotot saudara. Matamu di mana? Nah saudara tidak seringkali kita jatuh bukan karena batu yang besar. Tetapi sesuatu yang kita anggap sederhana lah. Kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Tapi kalau itu terus menerus dilakukan bisa jadi sakit saudara iman kita. Bisa jadi sakit kerohanian kita. Nah makanya hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema yaitu keep pray atau tetaplah berdoa. Katakan sama-sama tetaplah berdoa. Nah saudara, saya rindu lewat kebenaran firman Tuhan hari ini setiap orang percaya membangun satu gaya hidup yang suka berdoa. Katakan sama-sama suka berdoa. Ya, dalam hidupnya. Karena waktu kita suka berdoa, menjadikan doa itu sebagai gaya hidup kita, maka ada kuasa doa dalam hidup kita. Ya, ada kuasa doa di dalam kehidupan kita. Nah kenapa sih saudara, saya mengangkat tema ini? Mungkin ini tema yang lazim kita dengar, saudara kasih oleh Tuhan. Kita baca artikelnya tentang doa, setiap kali orang nasehatin kita, dia bilang apa?
Jangan lupa doa ya, kita punya masalah. Mereka bilang apa? Tetaplah berdoa. Ya, nah saudara kenapa? Karena yang pertama, next, ada begitu banyak orang menganggap biasa. Katakan sama-sama, menganggap biasa. Menganggap biasa arti kata doa. Kenapa mereka menganggap biasa arti kata doa? Karena kurangnya pemahaman dan kurangnya pengalaman mengenai doa. Sehingga doa itu menjadi rutinitas. Jujur ya, siapa yang kalau doa makan itu udah kayak template. Template itu artinya dari bertobat sampai sekarang ya doanya gitu. Kalau mau tidur Tuhan berkati dalam hari ini, kamu tidur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Udah template gitu loh. Kalau mau makan, Tuhan berkati dalam makanan lagi menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Udah template tuh begitu. Sehingga saudara, rutinitas baik untuk membangun disiplin kita. Tapi kadang-kadang rutinitas bisa membahayakan kalau tidak didasari oleh karena kerinduan. Banyak orang berdoa, udah gak punya kerinduan. Makanya kadang-kadang doanya baru duduk udah amin. Gak ada desire gitu. Padahal katanya, aku mengasihi Engkau Yesus. Kalau orang pacaran pasti akan ngerti. Kalau ngomong maunya lama. Kalau ketemu maunya lama, ngobrol. Apa kabar kau dek? Kabar adek baik abang. Nah gitu kan. Terus kalau adeknya udah mau pulang, oh jangan pulang, baru jam segini. Kalau kau pulang diketawain pintu deh. Kenapa? Karena kasih. Nah kadang-kadang kita gitu sama Tuhan. Ngomongnya, aku mengasihi Engkau Yesus. Sorry ya saudara, mungkin malaikat ngelihat kita bilang pret. Jangan sampai kita menganggap doa itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa aja. Kalau kita mau berdoa, jadikan doa itu sebagai desire, satu kerinduan. Saya jujur ya Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pelayan Tuhan pun. Waduh, tantangannya besar. Bilang tantangannya besar. Dulu kayaknya kalau puasa gitu saudara, hampir tiap hari. Kenapa puasa tiap hari? Karena gak ada yang bisa dimakan dan dibeli saudara. Puasa terus. Berjalannya waktu, saudara, mulai Tuhan cukupkan segala kebutuhan. Mulai itu kadang-kadang lupa sama puasa. Kadang-kadang gak mau puasa. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan tuh kalau negor kita karena dia sayang sama kita ya. Mulai dia tegur saya dalam doa gitu ya, dalam saat teduh. Tuhan ingatin lagi saudara. Ingat dulu pertama kali engkau dipanggil. Rajinnya minta ampun, doa tengah malam rajinnya minta ampun. Doa tengah malam, yang lain tidur, jam 12 saya bangun saudara. Karena saya sadar Tuhan, kalau orang mengatakan awal hari itu adalah pagi-pagi. Menurut saya awal hari itu adalah lebih dari jam 12.01 itu adalah awal hari. Berdoa. Dulu saudara, dimanapun kita dipercayakan untuk pelayanan, meskipun badai silih terjang. Di mana? Oh di sana, tempat mana? Katanya tempat jin buang anak, katanya gitu. Terjang terus. Tapi sekarang saudara, banyak hamba-hamba Tuhan mulai hitung-hitung. Tapi saya percaya hamba-hamba Tuhan di tempat ini gak ada. Haleluya. Kurang haleluyanya. Haleluya. Ya, dimanapun kita dipercayakan, do the best for God, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, itu bagi pelayan. Nah bagi umat Tuhan pun juga demikian. Jangan sampai datang ke gereja hanya sekedar rutinitas. Ingat rutinitas itu baik untuk melatih kita di disiplin. Tapi kalau udah gak ada desire, nah itu yang bahaya saudara. Udah gak ada kerinduan lagi ya. Udah gak ada rasa haus dan lapar gitu.
nyanyi ya sekedar nyanyi gitu. Tahu nyanyi sekedar nyanyi? Ya gitu. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita punya desire, wow, hal-hal yang dahsyat itu terjadi. Amin. Baik itu juga dengan doa. Yang kedua, karena seringkali kita tidak menjadikan doa itu sebagai prioritas dalam hidup. Seringkali menjadi jalan terakhir. Kalau udah mentok, tok, baru berdoa. Untungnya kita punya Tuhan yang baik, saudara. Walaupun kadang mentok, tok, baru mentok, dia tetap mau mengasihi dan mencintai kita. Amin. Ya. Yang ketiga, kenapa saudara? Karena pemahaman dunia atau info dari dunia mengatakan udah doa gak penting. Yang penting itu adalah usaha dan tindakan. Katanya begitu. Gak penting yang namanya doa. Yang penting adalah usaha. Kita harus menyadari dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia mengajarkan hal yang demikian, tapi kita sebagai orang percaya, kita sadar kenapa kita berdoa. Karena kita tahu kemampuan kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang tidak terbatas sanggup mengubahkan kita yang terbatas menjadi tidak terbatas. Oleh karena apa saudara? Kuasa Tuhan. Pemahaman dunia ini yang mengatakan saudaraku Yesus Tuhan, doa itu gak penting. Tapi saya percaya doa itu sesuatu yang sangat penting. Yang keempat, kenapa saudara? Karena seringkali kita berpahaman begini, Tuhan sudah tahu sebelum kita berdoa. Jadi buat apa kita berdoa? Betul gak? Kenapa kita gak berdoa? Dengan bahasa sastranya mengatakan, sebab sebelum saya menyampaikan sesuatu, Tuhan sudah lebih dulu tahu sampai ke relung hati yang paling dalam. Bilang aja kau malas berdoa. Saudara, saya tahu Tuhan itu tahu sampai ke dalam mana hati kita. Bahkan sebelum berdoa pun dia sudah tahu. Tapi Tuhan rindu mendengar pengakuan sama dia. Kebergantungan kita sama Tuhan. Sehingga kalau kita punya pemahaman demikian, kita akan berdoa. Karena kita tahu, sekalipun dia tahu, aku mau merendahkan hatiku dan datang kepadamu ya Tuhan. Mengakui semua yang kita perlukan dan kita butuhkan kepada Tuhan. Yang kelima saudara, kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang sudah mulai apatis. Kenapa apatis saudara? Karena ada begitu banyak doa yang belum dijawab. Mulai apatis. Mulai meragukan kuasa doa. Saudara belum dijawab doanya bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Mungkin tidak dijawab doanya itu adalah jawaban. Nah bingung nih saudara, bahasa-bahasa begini ya. Kalau doa kita belum dijawab bukan berarti Tuhan gak menjawab doa kita. Tapi mungkin doa yang tidak terjawab itu adalah jawaban doa. Karena dia tahu saudara puji Tuhan. Mungkinkah itu mencelakakan kita? Mungkin itu membuat kita jadi sombong, membuat kita jadi jatuh. Maka Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi don't worry saudara. Sekalipun belum dijawab, dan kalau tidak dijawab, Tuhan bisa ganti dengan hal yang lebih indah demi kebaikan saudara dan saya. Amin. Jadi ini hal-hal saudara, kenapa saya rindu kita sama-sama belajar kembali. Kita buka sama-sama Alkitab kita saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya, ini ayat yang gak asing lagi kok. Kita sering kali baca, atau paling kalau kita baca gak akan kita lupa saudara. Karena ayatnya begitu pendek. Kita baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Dan yang menarik saudara, ada fakta Alkitab, ada 697 kata tentang doa. Di dalam firman Tuhan. Saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa ada 365 kata, jangan takut. Bersama dengan teman-temannya. Bisa jangan takut, jangan gentar ya.
Jangan khawatir, ya kan identik sama jangan takut. 365, wah disambungkan. Dalam 1 tahun ada berapa hari Bapak Ibu? 365. Berarti setiap hari Tuhan berkata apa? Don't afraid, jangan takut. Tapi yang luar biasa ada 697 kata yang mengajarkan tentang doa. Berarti doa sesuatu yang sangat penting. Ada seorang nabi dalam 1 Samuel next 12 ayat 23 berkata begini saudara. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Saya garis bawahi, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Kata berhenti mendoakan kamu, itu sebab, akibatnya berdosa di hadapan Tuhan. Ini kata 1 Samuel 12 ayat 23. Nah dalam bahasa Indonesia masa kini sudah dikatakan, mengenai diriku semoga aku jangan sampai berdosa terhadap Tuhan karena tidak mendoakan kamu. Karena sebegitu pentingnya, maka Nabi Samuel berkata, kalau aku tidak berdoa, aku berdosa. Saya mulai berpikir, kok bisa? Sampai ke satu titik saudara, orang yang berdoa itu cirinya adalah orang yang rendah hati. Ya, kalau dia berdoa, itu dia nyadar saudara, bahwa dirinya itu butuh Tuhan. Makanya rendah hati. Dan kalau orang yang tidak berdoa, itu artinya adalah orang yang merasa tidak butuh Tuhan. Artinya apa? Tinggi hati. Sombong. Somse. Ginjang roh. Gajang roh. Pokoknya gitu lah. Ya, semua orang-orang yang beriman tahu arti itu saudara. Haleluya. Ya, tinggi hati. Makanya Samuel mengingatkan kita saudara, jangan pernah berhenti untuk terus berdoa. Tetaplah berdoa. Makanya sebuah statement yang bagus dikatakan, next Kak. If you only pray when you are in trouble, you are in trouble. Ayo baca sama-sama 2-3 ya. If you only pray when you are in trouble, you are in trouble. Artinya begini, kalau kamu berdoa hanya ketika kamu sedang ada dalam masalah, itu masalah. Gitu loh. Kalau kamu hanya berdoa ketika kamu punya masalah, itu masalahmu karena tidak berdoa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo sama-sama kita mau membangun satu kebiasaan yang suka berdoa. Suka berkomunikasi dengan Tuhan. Suka berbicara dengan Tuhan. Punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dari Alkitab yang saya baca Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan bawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Karena doa-doa bangsa itu. Bahkan beberapa hari ini saudara, saya punya kebiasaan. Biasanya kalau setiap hari itu kan baca Amsal, tergantung harinya, tergantung tanggalnya. Baca itu. Terus yang kedua saya biasa baca story di dalam Perjanjian Lama. Lalu yang ketiga dalam satu hari itu baca story dalam Perjanjian Baru. Nah dalam Perjanjian Lama story-nya saya bicara tentang Hana tuh kemarin. Ada Ibu Hana di sini ya? Ada ya. Saya baca Hana tuh. Ya. Ini luar biasa ya cerita tentang ini saudara. Nanti kapan-kapan ya saudara. Tapi secara sederhana yang membuat Tuhan mengingat. Kalau kita berkata loh, Tuhan ingat. Ya, kalau nggak ada ayatnya saudara bisa bahaya nih saudara. Ayo kita lihat ayatnya ya. Tuhan ingat kepadanya. 1 Samuel 1 ayat 19. Ya, 1 Samuel 1 ayat 19. Wah. Aha, oke. Lihat ya saudara. Keesokan harinya bangunlah mereka. Itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepada Sopo. Kepada si Hana. Padahal kalau Bapak Ibu Saudara baca, Hana itu datang ke rumah Tuhan, itu bukan cuma kali itu.
Tahun demi tahun dia datang ke rumah Tuhan. Tapi kok kenapa dikatakan baru ayat ini saudara dikatakan bahwa Tuhan ingat sama si Hana. Nanti kalau saudara baca ayat sebelumnya tuh, dia lagi menaikkan doa kepada Tuhan. Dikira orang gila katanya. Enggak, aku enggak gila. Karena komat kamit dia berdoa. Enggak mendengarkan suara saudara. Enggak melontarkan suara, dia cuma komat kamit begitu ya. Imam Meli lihat, waduh ini orang kayaknya mabok nih gitu kan. Ternyata enggak mabok. Saya mengutarakan doa saya kepada Tuhan. Tidak mudah, tapi itulah yang dia lakukan. Tuhan ingat. Kenapa Tuhan ingat? Karena ada sesuatu yang dibuat yang diingat sama Tuhan. Dalam arti apa? Doanya. Untuk itu jangan jemu-jemu, kita terus-menerus berdoa. Amin. Ya. Bahkan 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ada di slide yang tadi ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita mungkin saudara paradigma lama, kita datang berdoa ya karena inilah ya. Karena sebagai orang Kristen datang berdoa. Ya karena rutinitas ya. Ya karena A, B, C, D, dan E. Tapi hari ini kita datang. Kenapa kita mau berdoa? Karena paradigma kita yang sudah diubah oleh Tuhan. Karena kita sadar Tuhan, aku perlu dan aku butuh Engkau. Tuhan, aku datang kepadamu merendahkan hatiku karena aku sadar Tuhan Yesuslah yang sanggup untuk menolong aku. Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong perkara-perkaraku. Hanya Engkau ya Tuhan. Paradigma yang baru tentang doa. Ada beberapa hal yang saya rindu kita sama-sama belajar. Yang pertama, paradigma yang baru tentang doa. Jadikan doa itu sebagai nafas hidup. Mari sama-sama kita bernafas, tarik nafas yang dalam. Buang, haleluya. Tarik lagi nafas yang dalam. Buang. Nafas itu kebutuhan buat kita, betul nggak? Nafas itu kebutuhan buat kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa jadinya kalau kita tidak bernafas, saudara? Kalau kita tidak bernafas, berarti rest in peace. Mati. Doa bukan karena disuruh. Doa bukan karena gak enak. Tapi doa kita sadar itu adalah nafas hidup kita sebagai orang percaya. Kita jadikan doa itu sebagai kebutuhan. Apa sih kalau kamu punya masalah selalu berdoa sama Tuhan Yesus? Karena cuma dialah yang sanggup menolong saya. Kenapa sih mau pergi kerja? Harus doa dulu. Karena cuma dia yang sanggup menuntun dan membimbing kehidupan saya. Kenapa sih kalau mau makan itu doa mulu. Apa gak capek? Udahlah, rapel aja sekalian Tuhan. Mulai hari ini sampai 35 tahun ke depan apa yang aku makan. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Tidak menjadikan doa itu sebagai kebutuhan. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara tempat ini, ayo hari demi hari jadikan doa itu sebagai kebutuhan buat kita. Karena di dalam doa itu ada apa? Kekuatan. Di dalam doa itu ada kekuatan. Waktu kita berdoa kepada dia, dia curahkan kekuatannya buat kita. Di dalam doa itu ada penghiburan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Terus ini saudara di rumah. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera. Jadi di dalam doa itu ada penghiburan. Kalau ditanya di tempat ini, siapa yang pernah mengalami kesedihan? Semua kita pasti ngalamin kesedihan. Saya gak pernah lupa saudara. Saya kehilangan orang tua di usia muda. Saya ditinggal papa saya begitu saja. Ya, dititipkan ke tempat tante saya, saudara yang kasih Tuhan. Saya berpikir Tuhan kenapa hal ini harus terjadi kepadaku.
Di usia aku tuh Tuhan, aku lihat anak-anak muda itu, masih fun banget. Masih ada orang tuanya lengkap pula. Papanya gak meninggalkan mereka Tuhan, papanya selalu udah buat mereka. Tapi kenapa? Tapi puji Tuhan saudara, saya belajar untuk terus-menerus hidup dalam doa, punya jam saat teduh. Justru disitulah Tuhan berikan penghiburan. Nah sekarang saya boleh lihat nih saudara. Ya, ada begitu banyak orang yang didatangkan kepada saya itu adalah anak-anak muda yang kehilangan kasih sayang orang tua. Bersyukur, punya pengalaman itu. Paling tidak saya bisa bagikan. Itu bukan akhir segalanya nak, itu bukan akhir segalanya dek. Jangan ya dek. Ya, sosial media lagi ngetren gitu ya. Jangan ya dek, jangan. Orang Kristen gak datang ke gereja. Jangan ya dek. Orang Kristen mau enaknya doang. Jangan ya dek. Di dalam doa itu ada penghiburan. Di dalam doa itu ada pengharapan. Nanti sudah baca tuh ya, ada Daniel 6 ayat 11, 3 kali sehari seperti dibiasakannya. Jadi Daniel punya kebiasaan berdoa. Mazmur 119, bahkan Yesus dalam Markus pasal 135 memberikan teladan buat kita. Melakukan segala sesuatu. Dia mulai memberikan teladan buat kita di dalam doa. Saya percaya ada banyak kisah saudara. Hana pun berdoa. Ada banyak kisah. Tapi ayo jadikan doa itu sebagai nafas kehidupan kita. Senggol kanan kirinya, jadikan sebagai nafas kehidupan. Ya. Senggol kanan kirinya, jadikan sebagai nafas kehidupan. Amin saudara. Ya. Yang kedua, bukan saja menjadikan doa itu sebagai nafas hidup, tapi jadikanlah doa itu sebagai komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan mendengar kerinduan kita, dan kita pun mendengar kerinduan Tuhan melalui kehidupan kita. Jadikan doa itu sebagai dialog dua arah. Kenapa ada begitu banyak orang, saudara, doa itu membosankan? Karena saya nggak tahu, mungkin hanya sekedar lapor. Datang kepada Tuhan, lapor Tuhan. Berkat sudah habis. Sebentar lagi harus bayar. A, B, C, D, E. Demikian laporan Tuhan. Biarlah terlaksana secara cepat, tepat, dan tidak berlambat-lambatan. Haleluya. Kita datang kayak begitu, saudara. Padahal jadikan dia komunikasi. Saudara, komunikasi itu artinya, ya kalau saudara berkata, Tuhan bisa bicara lewat apa Pak? Ya kadang Tuhan bicara lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Tapi tidak sedikit Tuhan juga bicara dalam hati kecil kita. Tuhan menyampaikan sabdanya, Tuhan menyampaikan kebenaran, Tuhan memberikan hikmatnya buat kita. Ada dialog, saudara. 2 Samuel 5, 17-25, ketika Daud baru diurapi jadi raja, orang Filistin datang menyerang dia tuh. Baru diurapi jadi raja, tentara Filistin datang menyerang dia. Ini pertaruhan saudara, baru diurapin. Kalau kita kalah nih, kalau Daud kalah, maka rakyatnya akan menganggap enteng gitu sih. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dia lawan itu adalah tentara barisan Filistin. Bukan orang yang tidak bisa berperang, saudara. Justru orang yang jago dalam berperang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Alkitab berkata, lalu Daud pergi ke kubu pertahanan. Nah, kalau kita baca kubu pertahanan Daud, akhirnya muncullah, maka dia bertanya sama Tuhan. Tuhan, apakah aku harus maju? Ada dialog. Saudara, bersyukurlah kalau engkau berdoa, Tuhan jawab doamu. Tapi naik level, saudara. Kadangkala Tuhan mau menyampaikan sesuatu. Nak, berkati orang itu. Nak, tolong orang itu. Nak, jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan rindu juga memakai saudara saya di dalam karyanya. Di dalam kehendaknya. Sehingga hidup kita jadi apa, Bapak Saudara? Berkat. Jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Ketika engkau dapat rezeki, Tuhan, terima kasih untuk rezeki yang kau berikan. Gak lupa, kita berikan bagian Tuhan, saudara kasih Tuhan. Walaupun semua itu adalah punya Tuhan. Kita belajar setia memberikan persepuluhan. Sebagai bentuk apa, saudara kasih Tuhan?
sadar kalau bukan tanpa Tuhan, ya saya nggak punya berkat ini. Saya belajar untuk taat kepada Tuhan. Didasari oleh karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Walaupun itu belum ada apa-apanya. Masih ada persembahan-persembahan yang lain yang sudah bisa berikan kepada Tuhan. Ya, sebagai rasa syukur. Yang kedua, tiba-tiba Tuhan kasih, nak, orang tuamu butuh A, butuh B, butuh C. Diingatin tuh. Oh ya Tuhan. Jangan kalau udah diingatin dia berkata begini, wah ini kayaknya bukan suara Tuhan nih. Ini suara dari setan nih. Karena suara setan membuat saya tidak bahagia. Suara Tuhan membuat saya bahagia. Percayalah saudara, bicara tentang memberi, hati kadang-kadang tidak bahagia. Betul gak? Oh iya, saya ingat saudara. Tuhan, mau kasih persembahan, berapa? Ya, kasih semua yang ada di dompetmu. Ini suara siapa nih ya? Kalau saya kasih semua Tuhan, pulang naik apa? Tapi entah kenapa dibuat gusar. Ya akhirnya belajar untuk obedience with him. Beri saudara. Tapi puji Tuhan, pengalaman saya tidak lama kemudian mujizat itu terjadi. Ada yang berkati saya. Sehingga saya bisa pulang, enggak jalan. Tapi pulang naik encot. Angkot pada waktu itu. Ya paling gak ada dana, ada biaya untuk bayar. Tuhan kita tuh ajaib. Jadi komunikasi, jadikan itu sebagai komunikasi dialog dengan Tuhan. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Tuhan terima kasih apa yang bisa aku berikan Tuhan dalam kehidupan ini. Sudah banyak yang sudah Tuhan buat. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kita untuk melayani. Saya bersyukur beberapa waktu yang lalu saudara ada satu perjalanan misi. Tiba-tiba ada seorang ibu, rasanya ibu ini sudah sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara. Saya pernah datang ke rumahnya, wah rumahnya bagus. Ya rumahnya bagus lah pokoknya. Gitu ya saudara. Ya. Nah kebetulan kemarin kami sama-sama karena satu bus saudara. Kita naik sama-sama satu bus, satu rombongan. Tiba-tiba dia cerita saudara. Ya dia cerita bahwa Tuhan taruh dalam hatinya untuk bangun panti werda. Untuk bangun panti werda. Wah saya bilang unik juga ini Bu ya. Gak tahu kenapa Nixon. Saya doa tuh hari-hari ini Tuhan minta saya bangun panti werda. Tanahnya Bu sudah ada. Dana untuk bangunnya sudah ada. Terus suami saya yang belum mau. Waduh ya kan. Nah ini perkara yang tidak mudah. Saya bilang udah Bu. Kalau Tuhan kasih visi sama ibu, belajarlah untuk taat. Doakan terus. Akhirnya kemarin saudara, memang pergi ke misi itu, suaminya juga ikut. Ya, suami juga ikut. Salah satu misi kami adalah mengunjungi salah satu Pentawerda juga di daerah Bandung, saudara. Kami datang, wah saya lihat suaminya begitu antusias, saudara. Bahkan ibu ini motongin rambut opa. Ya biasanya kalau pengalaman saya pelayanan di oma opa itu saudara, panti werda, biasanya opa-opanya datang panggil saya, sini. Itu omanya cantik, gitu tuh saudara. Ya kadang-kadang gitu, tapi di sana nggak ada saudara. Pure tulus, ibadah dilakukan, selesai, kita kasih sesuatu, udah kita pergi. Nah saudara, di dalam doa itu ada komunikasi. Ibu ini tadinya nggak pengen, udahlah Tuhan, ya udah hidup baik-baik, udah anak udah berdewasa. Rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin memberi dan lain sebagainya udah cukup. Tapi entah kenapa Tuhan taruh dalam hatinya untuk hal itu. Dan Tuhan sediakan dengan caranya. Tempatnya sudah ada. Terus dana untuk bangun juga sudah ada. Tinggal ACC dari suami. Saya bilang terus doakan suami. Ya biar Tuhan juga taruh hati yang sama-sama suaminya. Jadi saudara ngisi Tuhan, jadikan doa itu sebagai komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau komunikasi itu pasti lama saudara. Kalau cuma satu arah ya sudah begitu aja lah. Cepat. Dalam tempo sesingkat. Ya, cepat. Next, yang ketiga. Bukan saja kita menjadikan doa itu sebagai komunikasi. Tapi jadikan doa itu sebagai pengubah. Ya, ini ada tanda kutip. Pengubah diri dan pengubah kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan kita, amin. Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan kita, amin. Tuhan sanggup memberkati kita, amin. Apa yang kita butuhkan Tuhan sanggup mencukupinya, amin. Ya, itu kehidupan kita. Tuhan sanggup melakukan hal itu, saudara. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. El Shaddai. Allah maha besar.
Dia sanggup mengubahkan hal-hal yang kehidupan kita. Pemenuhan kehidupan kita, dia sanggup. Tapi bukan saja saudara jadikan doa itu sebagai pengubah kehidupanmu, tapi jadikan doa itu sebagai pengubah diri. Ya, pengubah diri. Diri itu artinya saudara mau menjadi lebih kuat. Walaupun belum dijawab doanya, mau menjadi lebih sabar. Mau jadi lebih dewasa. Mudah bagi kita untuk berkata, praise the Lord, haleluya, waktu segala sesuatunya baik. Tapi sekali kondisi dan keadaannya kurang baik atau tidak baik, saudara, masihkah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Nah ini yang dikatakan pengubah diri. Dikatakan, if God answer your prayer, He is increasing your faith. If He delay, He is increasing your patience. If He doesn't answer, He has something better for you. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan jawab doa bagus. Dia sedang menguatkan imanmu. Kalau sepertinya terlambat saudara, dia sedang menguatkan kesabaranmu. Kalau dia tidak jawab, dia punya sesuatu yang lebih baik saudara. Buat saudara dan saya. Makanya saudara pengubah diri lewat doa yang belum dijawab, lewat doa yang belum terjadi saudara. Tuhan mau kita belajar bersyukur. Tuhan mau kita belajar bersabar. Tuhan mau kita belajar percaya. Pengubah diri kita saudara. Saya kadang-kadang ibaratkan perjalanan rohani itu seperti pertumbuhan seorang anak. Kadang-kadang begitu. Kadang Tuhan bisa pakai banyak loh saudara. Perumpamaan-perumpamaan di dalam Alkitab. Waktu anak kita masih kecil, dia minta apa-apa, saudara yang tidak membahayakan dia. Wah, papi minta A, kita kasih. Papi minta B, kasih. Bertambahnya usia, saudara. Kita mulai ngajar. Jangan apa-apa minta dikasih. Takutnya menjadi anak yang manja. Ada kalanya kita bilang, enggak ya nak. Enggak ya nak. Enggak ya nak. Tapi kalau sudah waktunya, kita kasih saudara. Karena kita tahu dia sudah menerima tanggung jawab. Bisa menerima tanggung jawab. Anak umur 10 tahun misalnya minta motor. Sebagai bapak yang baik, saya kasih Pak. Ya kalau motor-motoran gak apa-apa saudara. Ya. Tapi rasanya kalau kasih motor di usia begitu saudara, SIM aja belum punya. Tabung aja enak ya. Tabung. Nanti kalau sudah punya SIM, beli motor yang lebih gede lagi. Ya demikian saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi bukan untuk karena Tuhan enggak. Karena Tuhan mau mengubah kehidupan kita. Mengubah diri kita. Mengubah karakter kita. Mengubah paradigma kita. Mengubah cara bicara. Mengubah segala sesuatu dalam diri kita. Sehingga makin hari kita makin murni ikut Tuhan saudara. Makin mengasihi dan mencintai Tuhannya tuh murni banget. Karena kita mengasihi dan mencintai dia dengan segenap hati kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi yang ketiga, jadikan doa itu sebagai pengubah diri dan kehidupan. Dan yang terakhir saudara. Paradigma yang baru tentang doa. Jadikan doa itu sebagai ucapan berkat bagi orang-orang di sekitar. Kita baca yuk sama-sama. Filipi pasal 1 ayat 9-11. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat menilai apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Untuk memuliakan dan memuji Allah. Dalam suratnya Paulus harusnya dikuatkan saudara. Tapi Filipi dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus mau berkata begini, dan inilah doaku. Naiklah saudara, mungkin pada waktu ini kita seringkali doa hanya untuk diri kita. Tapi belajar mendoakan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin saudara. Kita berdoa buat orang tua kita. Ucapkan berkat Tuhan. Mungkin aku tidak bersama dengan mereka. Mereka ada di kampung. Tuhan sertai mereka.
Sehingga hidup kita bukannya kita lagi, tapi hidup kita jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa untuk Bapak Gembala di tempat ini terus diberikan kekuatan. Karena saya kena percaya ada perkara-perkara di depan sana yang sudah diplanningkan oleh beliau. Dan butuh kekuatan daripada Tuhan. Rekan sekerja saling mendoakan. Jangan, siapa yang pelayan dia ya? Karena sesama, misalnya nih sesama WL gitu. Karena dia WL-nya, diam aja dia. Tapi kalau dia jadi WL berharap semua orangnya nyanyi. Tapi kalau orang jadi WL, nadanya salah nih. Salah nih. Salah nih. Ya. Justru pada waktu rekan, ini baru pernah ketemu sekali dengan brother Anto ya. Sekarang suaranya, dahsyat. Amin saudara, ya, dahsyat suaranya ya. Dari situ doain Tuhan berkati tim praise and worship, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Multimedia juga harus doakan Tuhan, ya. Multimedia kalau tangannya tiba-tiba kram, enggak saudara? Mau ngeklik, klik. Oke, saya bersyukur setiap kali kita mau mulai ibadah pasti ada doa. Peniup trompet, doakan. Jangan, bukan asam urat, keselak. Bisa keselak saudara, karena itu ada tekniknya ya kayak. Untuk trompet itu ada teknik, gak sekedar pet gitu, ada tekniknya saudara. Jadi hidup kita saudara sesama kita bergereja di tempat ini, ayo saling doakan satu sama lain. Ada rekan kita yang gak datang, Tuhan aku berdoa, aku gak kenal namanya Tuhan, tapi seringkali kalau dia datang pasti pakai baju merah Tuhan, berkati dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sehingga doa kita itu gak isinya tentang kita doang. Yesus ngajarin saudara Yohanes 17 itu, dia berdoa buat semua agar mereka menjadi satu sama seperti dia dan Bapa satu. Dia doain kita juga saudara. Jadi ayo belajar untuk tidak hanya peduli dengan diri kita. Saya bersyukur ya di tempat ini setiap kali kita doa untuk bangsa dan negara. Doa syafaat. Ya, kita doain para pemimpin-pemimpin negeri ini agar terus diberkati oleh Tuhan. Jadi berdoalah sebagai bentuk ucapan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mau menjadi berkat? Berkat tidak melulu hanya duit. Nanti Tuhan kalau saya udah diberkati, baru saya jadi berkat. Enggak, saudara. Dengan doa pun kita bisa menjadi berkat. Tapi kalau engkau diberikan kelimpahan, belajar juga memberi bagi Tuhan. Sebagai bentuk engkau mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, ayo mulai hari ini kita punya paradigma yang baru tentang doa. Doa bukan sekedar rutinitas, tapi karena kita sadar doa itu sebagai nafas kehidupan. Kalau saya nggak berdoa Tuhan, sama seperti tubuh saya nih kalau nggak bernafas, mati. Kerohanian saya bisa mati. Yang kedua, jadikan doa itu sebagai komunikasi kita kepada Tuhan. Yang ketiga, jadikan doa itu sebagai pengubah diri dan pengubah kehidupan kita. Dan yang terakhir, jadikan doa itu sebagai ucapan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.